warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yusma'. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan lillah. Yang pertama, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama syukur terima kasih, alhamdulillah kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang hanya dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan taufik dan hidayahnya kembali kita dapat membuka sabda-sabda dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya bab sopan santun dalam perjalanan, persinggahan, bermalam dan tidur bagi musafir. Itu bab yang lalu. Dan pada pagi ini hadis yang kita akan baca itu hadis dari Sahal bin Amr. Coba ibu-ibu lihat, mudah-mudahan yang kemarin itu kita beri tanda. An Sahal bin Amr wakila Sahal bin Rabi bin Amr al-Ansari al-ma'ruf bi Ibnil Hamdaliyah wa huwa min ahli bai'atir Ridwan radhiyallahu anhu. Ya, betul itu. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'ir qad lahiqa dhahruh bi batnihi faqala ittaqullaha fi hadhil bahaim al mu'jamah farkabuha salihah wa quluha salihah. Dari Sahal bin Amr, ada yang mengatakan Sahal bin Rabi bin Amr al-Ansari yang terkenal dengan sebutan Ibnu Handoliyah. Dia termasuk salah seorang yang ikut dalam Bai'atul Ridwan. Dia berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seekor unta yang sangat kurus. Lalu beliau bersabda, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah terhadap binatang-binatang yang bisu ini. Naikilah dengan cara yang baik, makanlah dagingnya juga dengan cara yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk bangsa jin, tapi bangsa binatang pun juga. Bangsa binatang juga kebahagiaan rahmatnya, sehingga begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seekor unta, yang unta ini
kering, kurus kering, artinya tidak begitu diperhatikan oleh pemiliknya, maka Nabi mengingatkan ittaqullah fi hadhil bahaim al-mu'jamah. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dalam persoalan binatang ternak yang bisu ini. Binatang ini diam, walaupun dia lapar, dia diam, dia sakit, dia diam, dia tidak memberitahu kepada pemiliknya. Tapi pemilik ini harus bertakwa kepada Allah dalam persoalan binatang ternak ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kendarailah binatang ini dengan baik. Nanti kalau disembelih, sembelih dengan baik. Makanlah dagingnya juga dengan baik, sehingga binatang ini tidak tersiksa. Ini yang kita lihat ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada pemilik binatang ternak ini. Jadi ada istilah dalam agama itu ihsan, berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam semua urusan. Semua urusan. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan cara baik. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah juga dengan cara yang baik. Kalau memelihara binatang ini, mau berkendaraan dengan baik. Makanannya dijaga, minumannya dijaga, sehingga binatang ini tidak tersiksa. Ini namanya ihsan. Dan orang yang berbuat ihsan namanya muhsin. Kalau laki-laki muhsinun, kalau perempuan muhsinatun. Kalau satu muhsinun, kalau banyak muhsinin. Kalau perempuan muhsinatun, kalau banyak muhsinatun. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang muhsinin atau muhsinat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Ini menjadi ketentuan, artinya orang yang berbuat ihsan, muhsin atau muhsinatun, laki atau perempuan, itu biasanya rahmat itu dekat dengannya. Hadis berikutnya, an Abi Ja'far bin Abdullah Ja'far radhiyallahu anhuma qala ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin khalfahu wa asarru ilayya haditsan la uhaditsu bi ahada minan nas wa kana ahabba mas tatarahu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatih hadafun aw haisun nakhl, yakni haitu nakhl. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Ja'far Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari saya pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membisikkan di telingaku sesuatu yang tidak pernah aku ceritakan pada orang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajat, dia berlindung di balik tonggak atau pagar kebun kurma. Dalam riwayat lain, kita lanjutkan, Al-Burqani bi isnadin Muslim,
Di dalam riwayat Burqani ini, kita baca bahasa Arabnya dulu. Al-Burqani bi isnadin Muslim hadza ba'da qauli Haisyun nakhl fadakhalaha itun li rajul minal ansar fa idza fi jamalun falamma ra'al jamalun nabi sallallahu alaihi wasallam jarjaro wa darafat ainahu fa atahu nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha saratahu ay sanamahu wa dhifrahu fasakan faqala man rabbu hadzal jabal man rabbu hadzal jamal man rabbu hadzal jamal liman hadzal jamal faja'a fata minal ansar faqala hadza li ya Rasulullah hadza li ya Rasulullah qala afala tattaqillah fi hadhihi al-bahimah allati mallakaka Allah iyaha fa innahu yashku ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Dalam riwayat Burqani dengan sanad yang biasa dipakai Muslim ada tambahan demikian. Lalu Nabi masuk dalam kebun orang Ansor. Tiba-tiba di dalamnya ada seekor unta. Setelah unta itu melihat Nabi SAW, dia merintih dan mencucurkan air matanya. Lalu didekati oleh Nabi SAW, kemudian dielus punggungnya dan dekat lehernya, lalu dia tenang kembali. Kemudian Nabi SAW bertanya, unta ini milik siapa? Siapa pemilik unta ini? Datanglah seorang Ansor, kemudian dia menjawab, unta ini milik saya ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, apakah kamu tidak takut kepada Allah dalam persoalan binatang ini yang diamanatkan kepadamu? Unta ini mengadu kepadaku bahwa kamu membiarkannya lapar dan senantiasa lelah bekerja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin kalau kita lihat dalam Al-Quran, yang bisa berbicara dengan binatang itu Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ada burung hudhud, ada juga semut. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Unta ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, lalu Nabi mengelus-ngelusnya, lalu unta itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak diberi makan, dia itu dibiarkan lelah bekerja, tidak ada waktu istirahat, misalnya seperti itu. Lalu Nabi bertanya, siapa pemilik unta ini? Ada yang berkata, saya ya Rasulullah. Nah, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Yang Allah sudah menjadikan kamu memiliki unta ini. Unta ini mengadu kepadaku bahwa dia itu dibiarkan lapar, dibiarkan capek, letih. Nah, ini nanti orangnya akan bertanggung jawab kepada Allah. Di akhirat dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Makanya Nabi mengingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau biasa kita bertakwa pada Allah dalam soal makanan, makan yang halal, yang baik. Bertakwa kepada Allah dalam persoalan minuman, minuman yang halal, yang baik, yang sehat. Dan sekarang bertakwa pada Allah dalam persoalan binatang piaraan. Termasuk di sini unta. Artinya unta ini punya hak. Pemilik unta itu punya kewajiban kepada unta itu. Memberi makan yang cukup, memberi minum yang cukup,
memberi istirahat yang cukup. Mungkin kalau ini unta, kalau di Indonesia itu kan kuda tuh Bu, dengan dokarnya. Ya, itu pemilik dokar, kusir itu harus menjaga makanan kuda ini. Minumannya, waktu istirahatnya jangan hanya suruh bekerja mulai pagi sampai sore, sore sampai pagi, sampai kudanya sakit. Nah, ini dia tidak bertakwa pada Allah. Dan di sini Nabi mengatakan malakakallah, yang Allah menjadikan kamu memiliki unta ini. Allah menjadikan kamu memiliki. Kamu tidak punya, kamu tidak punya. Semua yang ada pada kamu itu milik Allah. Hartamu milik Allah. Keluargamu juga milik Allah. Semua milik Allah. Kamu hanya diberi. Arti yang ini diberi harta, diberi dunia, diberi. Tapi sewaktu-waktu ini bisa diambil oleh Allah. Diambil. Termasuk diberi kendaraan, diberi rumah, diberi unta. Ini harus tahu itu milik Allah. Makanya kalau diberi harta, diberi pertanian, diberi peternakan, itu keluarkan zakatnya. Itu zakat wajib dan itu untuk para fuqara masakin. Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan bahwa kita ini diberi amanat, diberi sesuatu untuk menjadi milik kita. Tapi sebenarnya bukan milik kita. Kita ini hanya diberi mandat, diberi kekuasaan untuk memiliki benda itu, harta itu, dunia itu. Makanya kemudian dalam Al-Quran, salah satu kewajiban orang mukmin yang memiliki harta titipan ini, wajib dia mengeluarkan zakat. Atau kewajiban apa saja urusan harta. Dunia ini, sebagaimana kita ketahui, di dunia ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi udara yang amat sangat cukup sekali, udara. Sekarang ini kita menghirup udara, ya Bu. Nah, andai kata kita itu menghirup udara ini harus bayar, tentu mahal sekali, Bu, mahal sekali. Jadi tidak ada kaya, tidak ada miskin, semua punya udara. Yang kedua, air, minuman. Allah beri air yang berlimpah. Sehingga orang kaya dapat air, orang miskin pun dapat air, dapat. Apalagi seringkali hujan itu turun. Karena ini dua pokok sekali. Ada lagi satu, makanan. Makanan ini untuk kebutuhan hidup. Orang tidak mungkin minum air terus. Mesti dia perlu makanan. Yang makanan ini, apalagi bahasa sekarang, ada 4 sehat, 5 sempurna. Tapi tidak semua orang bisa membeli. Tidak semua orang bisa membeli makanan. Makanya yang paling pokok, katakanlah kita sebut paling pokok dalam Islam adalah memberi makan. Memberi makan kepada orang miskin, orang fakir, memberi makan. Ini amal soleh yang sangat, karena nanti tujuannya apa? Supaya orang-orang fakir dan miskin itu bisa dia hidup
untuk beribadah. Karena tanpa makan, orang kelaparan, dia sulit untuk beribadah. Makanya kemudian yang kaya, yang berlebihan makanan, wajib memberikan sebagian makanan itu untuk orang yang tak berpunya. Dan dalam Al-Quran, di antara amal perbuatan ahli surga yang bisa memasukkan mereka ke surga, di surat Al-Insan itu disebutkan memberi makan. Di surat Al-Insan, kami memberi makan kepadamu karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini tidak ingin terima kasih, tidak ingin mendapatkan pujian, tidak perlu, tidak butuh kami. Kami ini hanya butuh keridhaan Allah. Nah, ini orang-orang begini, Bu, tidak perlu dirinya itu diviralkan, tidak perlu. Ibu sekarang lihat orang yang kurang akal, jadi akalnya itu kurang. Itu, Bu, Allah, banyak kali. Jadi kita nonton TV ini bukan sekedar nonton, hanya ingin tahu dapat pelajaran apa. Nanti ada istrinya pejabat misalnya ya menari pakai uang begini umpama, tapi bukan di Kediri. Apa mau apa? Coba ibu misalnya punya ini perhiasan yang banyak tuh ikan supaya dilihat orang, mau apa? Itu tadi mau apa? Itu, Bu, bahasa agama itu tingkat jahalah yang cukup tinggi. Jahalah itu kebodohan, Bu. Kata Nabi Musa ketika menghadapi Bani Israel, Musa, apakah engkau main-main dalam persoalan menyembelih sapi ini? Kata Nabi Musa, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Saya ini berlindung kepada Allah termasuk orang jahil. Termasuk orang jahil itu menghentikan kendaraan supaya viral, tidak tahu ditabrak sama kendaraan. Umpama ini Bu, model sekarang, Bu. Model sekarang ini. Allahu Akbar, kesian, Bu. Itu orang akalnya kurang, imannya kurang, kecerdasannya kurang. Nah, ini diingatkan oleh Nabi SAW bahwa harta itu, binatang ini Allah titipkan. Hendaknya bertakwa kepada Allah dalam persoalan unta ini. Beri makan, beri minum, beri waktu istirahat. Kalau tidak, maka dia nanti akan menggugat pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, An Anas radhiyallahu anhu qala, kunna idza nazalna manzilan la nusabbih hatta nahullar rihal. Kami, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami biasanya kalau berhenti di satu tempat, tidaklah kami mengerjakan sholat sunnah sebelum kami mengistirahatkan unta kami. Coba lihat, ini dari Anas bin Malik. Tentu dapat pelajaran dari Nabi SAW. Jadi begitu sampai satu tempat itu, pertama kali unta ini diberi tempat, diberi minuman, diberi makanan, baru dia mau melaksanakan sholat. Bukan kemudian, bukan. Yang penting pokoknya menghadap kepada Allah. Sampai sholat dengan sebanyak-banyaknya, untanya kelaparan. Nah, itu agama tidak seperti itu. Agama tidak, itu jiwa agama itu, Bu. Jadi agamanya ada ruhnya. Coba Ibu lihat, kalau ini orang-orang ini begitu sampai langsung yang penting sholatnya dulu, sholat, berzikir.
Terus untanya kelaparan. Mana agamanya itu? Nah itu, mana agamanya? Itu yang kadang-kadang kita mempertanyakan bagaimana caranya dia beragama. Kalau dia hanya mementingkan sholatnya dan untanya itu kelaparan, kesian, nah itu tidak boleh. Ini dahulukan. Nanti pada bab lain Nabi juga mengajarkan kepada para sahabat untuk memperhatikan orang yang punya hak dan kemudian dia tidak boleh hanya mau beribadah mementingkan dirinya sendiri dan orang lain disia-siakan dan ditelantarkan itu. Bab baru, membantu teman. Ya, betul, membantu teman. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safar id jaa rajulun ala rahila lahu faja'ala yasribu basarahu yaminan wa shimalan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bi ala man la dhahra lahu wa man kana lahu fadlu zadin falya'ud bi ala man la zada lahu fadzakara min asnafil mal ma dzakarahu hatta ra'ayna annahu la haqqu li ahad minna min fadl. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tak kala kami dalam perjalanan tiba-tiba ada seseorang laki-laki datang sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa ada kelebihan kendaraan unta, silakan, yang tidak punya unta dibantu. Siapa yang kelebihan bekal, bantu yang tidak punya bekal. Lalu Nabi menyebut macam-macam sehingga kami merasa bahwa tidak ada berhak seorang memiliki kelebihan. Nabi SAW itu Allah yahdina, tidak usah diminta. Tidak usah. Nabi melihat ini orang menoleh kanan, menoleh kiri, menoleh kanan, mau apa itu coba? Apa hanya menoleh mau main viral? Ya enggak juga. Enggak juga, dia ada masalah ini, tahu Nabi. Mungkin di antara kamu ada yang punya kelebihan kendaraan, siapa? Kalau pakai sekarang bahasa mobil ya Bu. Ini bersama-sama, siapa mobilnya yang masih kosong? Ini ada satu yang belum naik ini, belum. Nah itu Bu, naik sana Bu, kosong. Sampai semuanya. Jangan sampai berangkat, satu ketinggalan. Nah ini tidak sehat. Nabi juga udah, siapa punya kelebihan makanan? Jadi ada waktu makan, ada yang tidak makan ini. Kamu punya kelebihan makanan? Ya sini Pak, sini. Minuman sampai semua itu apa Bu? Merata, dapat perhatian. Bukan hanya masing-masing, yang penting saya makan sendiri. Ini lebih satu tidak apa-apa, saya mau nambah. Yang ini belum makan, lebih ini berikan dia. Berikan, itu dia dapat pahala. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu. Annahu idza arada ayyaghsuwa qala ya ma'syaral muhajirin wal ansar ikhwanikum qauman laysa lahum mal wala ashira falyadum ahadukum ilaihi ar-rajulain wa thalatha fama li ahadina min dhahrin yamiluhu illa uqbata ahadihim fa'id qala fadamamtu ilayya ithnain aw thalatha wa mali illa uqba ahadihim min jamali. Kata Nabi SAW, kalau beliau mau bepergian perang, hai orang-orang Ansar dan hai Muhajirin dan Ansar, sesungguhnya di antara teman-temanmu ada yang tidak punya harta dan keluarga. Maka hendaklah saling bergabung 2 orang atau 3 orang. Maka tidak seorang pun di antara kami melainkan mesti bergantian kendaraan. Aku pun bergabung 2 atau 3 orang. Artinya kendaraan yang ada itu bisa bergantian. Atau mungkin kalau naik bersama tidak mungkin jalan. Jadi yang satu berjalan memegang kendali unta, yang satu ada di atas. Kira-kira 1 kilometer
yang ini naik, yang ini turun. Gantian. Kalau bisa bersamaan, sama-sama naik. Kalau tidak bisa, bergantian. Yang satu jalan, yang satu naik. Yang satu naik, yang satu jalan. Pokoknya semua harus merasakan. Termasuk wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallafu fil masir fayurji ad-dhaif wa yurdifu wa yad'u lahu. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan biasanya di belakang, lalu mendorong kepada orang yang lemah dan memboncengnya serta mendoakannya. Dalam perjalanan biasanya di belakang, lalu mendorong kepada orang yang lemah. Maksudnya gimana ya, Bu? Ya, kasih semangat. Artinya ayo sudah pelan-pelan, yuk tidak apa-apa, bismillah, sambil diajak bicara, sambil diajak anu. Atau kalau kita berjalan jangan kosongan, baca salawat berjalan, sambil salawat berjalan, itu membantu kita, itu membantu. Bukan berjalan sambil berhayal, enggak. Apalagi sambil berjalan, karena sepeda motornya ini pecah bannya, dia berjalan kehujanan, tidak apa-apa, berzikir terus, berzikir itu. Jangan-jangan waktu itu doanya istimewa, lalu Allah kabulkan. Apalagi dia berjalan ini untuk kepentingan memenuhi hajat saudaranya. Saudaranya minta sesuatu, dia akan penuhi ini. Hanya saja dia dapat musibah, bannya pecah. Jangan kemudian menggerutu, coba dia tidak minta, kan saya tidak boleh. Lakukan, ini kesempatan berdoa sebanyak-banyaknya. Di antara doa yang dikabulkan adalah waktu turun hujan. Waktu turun hujan dan seterusnya. Ini diantaranya. Sekarang doa naik kendaraan. Qala Allah Ta'ala, wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ama tarkabun litastawu ala duhu gimana Bu? Ala duhurihim thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan Allah menjadikan kamu semua berpasang-pasangan. Wa ja'ala lakum minal fulki, dan Allah menjadikan untuk kamu dari perahu, kapal, wal an'am, binatang ternak yang dapat kamu kendarai, supaya kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kami ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu sudah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya apa Bu doanya Bu naik kendaraan ayat ini? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Nah, berikutnya ada hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safar kabbara thalathan thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal bir wat taqwa wa minal amal ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa bi'ana bu'da. Allahumma antas sahib fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mal wal ahli. Wa idza raja'a qalahunna wa zada fihinna ayibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun.
Rawahu Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan, Nabi SAW apabila telah duduk di atas kendaraannya, mungkin saat itu unta, untuk bepergian, maka beliau bertakbir 3 kali. Lalu mengucapkan, Maha suci zat yang menundukkan semua ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak dapat menguasainya, dan kami kelak akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam perjalananku ini diiringi dengan kebaikan dan ketakwaan serta amalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami ini, singkatkan perjalanan ini. Ya Allah, Engkau adalah sahabat kami dalam perjalanan ini, dan Engkau adalah pengurus bagi keluarga kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan perjalanan, buruknya pemandangan, dan buruknya perubahan dalam hal harta dan keluarga. Dan apabila hendak pulang, ia juga berdoa seperti ini dengan ditambahkan, kami kembali, kami bertaubat, dan tetap beribadah serta memuji kepada Tuhan kami. Yang satunya kita lihat, An Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awwadhu min wa'tha'is safar. Allahumma fadhu. Min wa'tha'is safar wa ka'abatil munqalab wal hawr ba'dal kaun wa da'watil madlum wa su'il mandar fil ahli wal mal. Dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Sarjis, dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW apabila bepergian, ia mohon perlindungan kepada Allah dari kesulitan perjalanan, dari keburukan perubahan dan kebingungan sesudah ketenangan, doanya orang teraniaya, serta buruknya pandangan kepada keluarga maupun harta. Lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. An Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Ali bin Abi Talib utiya bidabbah liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fil rikab qala bismillah falamma stawa ala dhuhriha qala alhamdulillah alladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Thumma qala alhamdulillah salasa marrat, thumma qala Allahu akbar salasa marrat, thumma qala subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Thumma dhahika faqila ya amirul mu'minin min ayyi syai'in dhahikta qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Thumma dhahika faqultu ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta qala inna rabbaka subhanahu ya'jibu min abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunub ghairi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi dan seterusnya. Dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, aku menyaksikan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu diberi kendaraan untuk dinaikinya. Setelah ia meletakkan kakinya di atas kendaraan, ia membaca bismillah. Dan setelah duduk di atasnya, dia membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu membaca yang artinya, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan Engkau. Lalu beliau tertawa. Kemudian ditanya, wahai Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tertawa? Beliau menjawab, saya teringat Nabi SAW berbuat seperti apa yang ku perbuat. Dikala itu Nabi juga tertawa. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tertawa? Beliau menjawab, sesungguhnya Tuhanmu yang maha suci kagum
terhadap hambanya yang berdoa, ampunilah dosaku, sedang dan dia tahu bahwa tidak ada yang mengampuni dosa selain aku. Abu Daud dan seterusnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, salah satu yang terjadi mulai dulu sampai sekarang itu adalah safar, perjalanan. Kita ini apalagi zaman sekarang safar. Perjalanan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safar qit'atun minal adab. Safar itu termasuk sebagian sepotong dari siksaan karena dia menyulitkan kita di perjalanan. Makannya juga, apalagi naik unta di padang pasir, mana itu ada warung itu? Ada. Sulit. Padang pasir, Bu, berhenti di mana, bermalam di mana. Nah, itu dulu. Nah, sekarang ini walaupun kita ini punya kendaraan yang cukup modern, ya Bu, kita bisa berangkat cukup 1 jam 2 jam sampai. Tapi waspadai, tidak semua orang itu bisa sampai ke tujuan. Tidak semua orang bisa sampai ke tujuan karena ada musibah di tengah jalan. Lalu dia kemudian waliyad billah meninggal dunia. Ini di perjalanan. Makanya sekarang ini ketika kita naik kendaraan, yang paling penting, ya, ini ibaratnya lah kalau kita ingat, kadang-kadang setan itu melupakan kita. Kita mau buka pintu itu, mau baca apa itu? Paling enggak, bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita mulai duduk. Mau ini nama Allah lagi disebut. Nama Allah, jangan langsung cari lagu. Itu mengundang bencana. Langsung berdoa lagi. Ini tadi bismillah dan seterusnya. Allahu Akbar dan seterusnya. Lalu di sini kita ini minta pada Allah dijauhkan dari kejadian yang buruk, penampilan yang buruk, keadaan yang buruk dan seterusnya. Ini di sini min wa'sa'is safar. Nabi itu berlindung min wa'sa'is safar, payahnya perjalanan dan pulang dalam keadaan sedih, susah karena kopernya hilang. Di pesawat, di bandara, dia turun kopernya tidak ada. Itu kan tidak enak tuh, Bu. Nah, itu yang kita mau minta pada Allah. Dan Allah itu teman dalam perjalanan. Ada, Bu? Gimana kira-kira? Allah itu teman dalam perjalanan. Kalau pemahaman saya, ya Allah, Engkau teman dalam perjalanan. Teman ini suka membantu teman. Bantu saya ya Allah. Bantu urusan saya ini. Bantu. Allah yafat, kita berlindung kepada Allah. Tiba-tiba ban ini harus pecah, Bu. Pecahnya itu di dekat orang yang biasa tempel ban itu. Enak. Pecah. Bukan mesti jalan jauh sekali. Jalannya berjam-jam lagi. Ya Allah yafat, kita berlindung kepada Allah. Itu semua di luar kekuasaan kita. Apalagi dengan bahasa yang sombong dan congkak. Kalau saya ini, mobil saya ini harganya 4 miliar. Ke Surabaya itu 1 jam sampai, setengah jam sampai. Nah, itu sombong namanya. Jangan-jangan di mana jalan tol, tidak ke Surabaya, ke got, masuk ke got. Nah, itu terjadi. Coba Ibu lihat, kalau sudah ada kecelakaan, lihat. Itu pelajaran untuk kita dan kita berlindung betul kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung. Jadi bisa jadi setan ini ganggu kita. Setan ini mengalihkan perhatian kita.
kita ini kaki kita ini mau nginjak rem, Bu. Kaki mau nginjak rem, tapi yang diinjak gas itu. Ya apa, Ibu? Bisa enggak terjadi? Sangat bisa. Mau diinjak itu ke depan, tapi ini jadi ke belakang ini. Nah, bagaimana terjadi? Lalu kita berlindung kepada Allah, jatuh dari parkir tingkat 10. Mau apa? Ini semua musibah. Dan ini semua kita waspadai dengan cara berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Makanya ada istilah sebelum berangkat salat 2 rakaat. Sebelum berangkat salat dulu. Salat. Dalam salat itu kita minta pada Allah. Karena ini kendaraan, apalagi unta, itu tidak bisa kita menguasainya kecuali Allah menjadikan unta itu kita ya mampu. Artinya untuk unta itu, ini unta tunduk kepada kemauan kita karena Allah nyuruh. Kendaraan itu juga tunduk dengan kemauan kita, ya toh? Itu juga dengan bantuan Allah. Berapa banyak kendaraan ini tak terkendali, ya Bu? Tikungan, nah tikungan, tidak tahunya tikungan ini mestinya dia harus pelan itu, tapi karena sambil main HP, kecepatannya malah ditambah, Bu. Allah yahfaduna, Allah semoga Allah melindungi kita. Ini yang kita khawatirkan. Dan ini kita tetap kembalikan kepada Allah yang maha melindungi. Yang maha melindungi itu. Makanya begitu naik, ya pertama kali ingat dia. Jangan ingat yang lain-lain. Ingat dulu dia. Apakah dengan sholat? Lalu berdoa, ya Allah tidak ada pelindung bagi saya kecuali Engkau. Tidak ada pelindung bagi saya kecuali Engkau. Lindungi saya, terus lindungi saya. Lindungi saya bagaimanapun cara yang Engkau kehendaki. Pokoknya Allah itu didesak untuk melindungi kita. Untuk melindungi kita. Dan itu yang paling penting bagi kita daripada yang lain-lain. Kalau yang lain-lain itu hanya mengikuti, apalagi naik pesawat. Berapa banyak pesawat itu terjun ke laut? Ya tahu, Bu? Ke laut. Berapa banyak kapal itu, kapal laut tenggelam, mati. Dan kendaraan darat, laut, udara sama saja. Kita hanya berlindung pada Allah. Yang terakhir mungkin ada pertanyaan, Bu. Kita mau tutup dengan doa khatmil Quran. Selesai sudah. Insya Allah nanti bertakbir ketika jalan mendaki dan bertasbih ketika menurun. Nah, ketika kita mendaki bertasbihlah, yaitu dengan mendadak bertakbir. Kalau turun dengan jalan subhanallah. Mungkin ada pertanyaan, Bu. Kita akan tutup dengan doa. Silakan Ibu, mungkin ada sesuatu khususnya bab safar. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Safar kan sebaiknya sama mahram ya, Ustaz ya. Bagaimana? Kalau safar kan sebaiknya sama mahram. Betul. Entah sama suami, laki-laki Iya. atau laki-laki. Misal, Iya. suaminya tidak kota atau beda negara dan kita harus safar. Bagaimana hukumnya? Kita kalau kadang kita paksa safar, ada aja omongan, kok pergi sendiri, kok begini, kok begitu. Maka kita harus safar. Iya. Jadi safar itu sebaiknya, apalagi perempuan, itu bukan hanya perempuan. Nabi melarang orang bersafar sendirian, laki atau perempuan. Berdua juga masih. Nah, ketiga ini yang baik. Sekarang perempuan itu sebaiknya tidak bersafar sendirian. Itu makanya kalau kita umroh atau haji Arab Saudi mesti ditanya siapa mahramnya. Kalau ketahuan tidak ada mahram, suruh pulang. Walaupun sudah ada di
di sana, King Abdul Aziz misalnya. Makanya kita di Indonesia karena kita emang pinter ya Bu, pura-pura pakai mahram pinjem gitu Bu. Hah? Jadi perempuan di belakang saya di depannya. Kalau ditanya saya walaupun tidak pakai bahasa yang jelas, karena ini memang mahram gitu. Tapi sekarang ketika kita memang darurat tidak ada yang bisa mengantar. Darurat. Makanya kemudian namanya saja darurat, lakukan sholat sebelum safar. Berdoa sungguh-sungguh kepada Allah bahwa kita ini tidak ingin melanggar aturannya, tapi keadaan. Tapi tetap kita usaha. Siapa tetangga yang mau bersama kita? Perempuan? Paling tidak ada perempuan lagi yang menemani kita. Aja Pak? Daripada sendirian, cari tetangga perempuan yang dia kosong, ayo ikut saya, gitu. Sudah. Tapi kalau terpaksa sendirian, berdoa yang banyak itu, mulai naik terus bersama, supaya Allah menemani dia, supaya Allah melindungi dia, supaya Allah menjaga dia terus menerus ini. Dengan kehati-hatian, dengan doa yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah lindungi. Itu pun terpaksa dia keluar sendirian. Kalau dia bisa keluar ada teman, walaupun perempuan, tetangga, 2 orang misalnya, itu lebih baik daripada sendirian. Memang kelihatannya aman-aman saja, tidak apa-apa kita ya Bu. Dari sini berangkat ke Surabaya sendirian, tidak apa-apa. Yang kita khawatirkan, misalnya pakai mobil, tiba-tiba mobilnya tuh bannya kok pecah. Apa perempuan ini bisa ganti ban Bu? Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau dia terpaksa seperti itu, di tengah jalan ada musibah kayak gitu, berhenti dia. Minta tolong lagi, ya Allah tolong urusan saya ini. Nanti ada orang baik mesti dia berhenti dia. Berhenti, ada apa Bu? Ini Mas mau saya betul ya Bu? Itu semua Allah yang ngirim itu. Allah yang ngirim. Makanya kita ini pandai-pandai bantu orang lain itu. Supaya nanti ketika kita itu menghadapi masalah, Allah mudahkan urusan kita. Mari kita akan tutup dengan doa khatmil Qur'anil Karim.